Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatmawati, saya dari kelas 12 Mia Al-Hayyan SMA Negeri 13 Pangkep. Di sini saya ingin memaparkan tentang selera estetis pada pasar global. Pengertian pasar global dan estetis. Pasar global adalah pemasaran berskala seluas dunia internasional yang terbuka bagi seluruh pelaku usaha. Estetis adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari dan membahas tentang keindahan, bagaimana suatu keindahan dapat terbentuk, serta bagaimana keindahan tersebut bisa disadari dan dirasakan oleh manusia. Peningkatan produk kerajinan untuk pasar global. A. Perencanaan usaha kerajinan untuk pasar global. Tahap pertama adalah persiapan organisasi dan perencanaan produksi. Tahap kedua adalah proses produksi hingga penjualan. Tahap ketiga adalah evaluasi dari seluruh kegiatan wirausaha yang telah dilakukan. B. Perancangan dan produksi kerajinan untuk pasar global. Yang pertama, mencari ide produksi dengan curah pendapat. Yang kedua, rasionalisasi. Yang ketiga, prototyping dan atau membuat studi model. Yang keempat, menentukan desain akhir. C. Media promosi produk kerajinan untuk pasar global. 7 strategi produk kerajinan yang sering digunakan. Menggunakan Facebook atau Facebook ADS. Yang kedua, menggunakan media website. Yang ketiga, menggunakan sosial media. Yang keempat, mengikuti aktif bazar atau pameran. Yang kelima, mempromosikan di televisi. Yang keenam, mempromosikan Google ADS. Dan yang ketujuh, bergabung dengan partner perusahaan lain. D. Penjualan produksi kerajinan untuk pasar global secara langsung dan online. Secara langsung, penjualan umumnya akan dilakukan dengan dua cara, yaitu pertama adalah dengan cara membuka toko fisik yang berada dalam sebuah negara, sehingga kita akan dapat melakukan kegiatan promosi dari produk kerajinan yang telah kita buat sebelumnya. Atau juga dapat dengan cara mengikuti kegiatan pameran yang berada pada pasar global, sehingga kita akan dapat melakukan penjualan dari berbagai macam produk kerajinan yang telah kita miliki dengan cepat dan juga tepat, serta menggunakan biaya yang murah. Yang kedua, secara online. Penjualan akan dilakukan dengan cara memanfaatkan media sosial atau website. Pemasaran akan dilakukan dengan cara melakukan iklan dan membayar kepada Facebook atau Google sebagai penyediaan layanan untuk menampilkan iklan, dan kita akan membayar dengan sistem pay per click, sehingga biaya akan menjadi lebih murah. Cara ini pula terbilang lebih murah dan mudah untuk dilakukan, sehingga banyak seniman yang melakukan metode ini. Mengevaluasi selera pasar global. Yang pertama, meningkatkan inovasi dalam desain produk. Yang kedua, menerapkan ide kreatif serta bereaksi dalam produk kerajinan. Yang ketiga, membuat kemasan yang menarik dan menambah nilai jual. Ya, inilah contoh produk lokal untuk menembus pasar global. Kerajinan batok kelapa. Tempurung kelapa adalah bagian ketiga setelah kulit serabut kelapa yang teksturnya keras. Kerajinan yang dapat dibuat seperti gantungan kunci, tempat tisu, dan masih banyak lagi. Langkah-langkah yang perlu kita lakukan. Yang pertama, memilih bahan dasar yang baik agar produk berkualitas. Yang kedua, berinovasi, berkreasi, serta menerapkan ide kreatif dalam produk. Yang ketiga, memberi nilai estetik dalam suatu produk agar mampu memasuki pasar global. Yang keempat, memberi filosofi dalam produk. Yang kelima, menerapkan kemasan serta strategi pemasaran yang baik. Ya, inilah contoh dari kerajinan dari batok kelapa, yaitu miniatur.
Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.